sore, ketemu lagi di acara Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Sore-sore. Kali ini tamunya super istimewa, Mas Hari Widodo. Iya, makasih Mbak Winnie. Mas? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu lagi, Mbak. Mas Hari Widodo dikenal sebagai orang nomor 1 di Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, karena beliau adalah Kepala Perwakilan BI untuk Sumatera Selatan. Iya. Mas Hari, saya takjub, iya, ya, karena Mas Hari ini boleh dibilang pecah rekor. Pecah rekor. Betul ya, Mas Hari? Pecah rekor, bisa berada 5 tahun kalau nggak salah. Iya, 5,5 tahun malah. 5,5 tahun di Sumatera Selatan. Iya. Itu kata wong Palembang, cocok cuponyo. Iya. Lah cocok ya. Cocok cuponyo. Udah gitu juga cocok ininya apa Mas Hari, air musim. Air musimnya. Oke. Jadi Mas Hari, saya ingin tahu nih tentang kiat-kiat gitu ya. Bagaimana seorang Hari Widodo bisa menjadi orang nomor 1 di BI Sumatera Selatan, di kantor yang sangat megah ini, gitu terima ya. kasih. Dan sudah berganti beberapa kepala daerah, boleh dibilang dua. Baru dua. Pasti ada hal-hal yang bisa di-sharekan oleh Mas Hari kepada netizen semua, gitu ya. Untuk menjadi seperti sekarang ini seperti apa? Gitu ya. Maka saya ingin tahu nih, Mas Hari itu lahir di mana, sekolah di mana, gitu ya, sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Monggo Mas, silakan. Terima kasih Mbak Weni kesempatannya. Saya lahir di kota kecil di Jawa Tengah ya, namanya Kota Temanggung. Kotanya dingin ya, mungkin kalau di sini kayak di Pagar Alam kali ya, kotanya dingin gitu. Dan saya menghabiskan waktu di Temanggung itu sampai SMA. Ya, jadi saya besar di sana sampai SMA, kemudian saya kuliah di Gadjah Mada di Yogyakarta, jadi merantau. Itu kota pertama saya kali merantau di Jogja, di UGM, Universitas Gadjah Mada. Jogja tuh berapa lama ya? Berapa jam? Kalau sekarang mungkin sekitar 1,5 jam ya. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh, iya nggak jauh juga. Nah, terus Mas Hari ini bapak ibunya apa kalau boleh tahu? Atau anak keberapa? Oh, iya betul. Mas kecilnya bandel apa enggak? Kita lihat Mas Hari kan alam, ketemu Palembang tuh alam. Alam ya. Gimana, Iya. Ayah saya seorang PNS ya, kalau sekarang ASN ya, di pemerintah Kabupaten Temanggung. Jadi memang kami banyak keluarga di sana. Jadi ayah saya asli Temanggung, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi belakangan ketika ayah kami pensiun, beliau mencobalah jadi businesswoman gitu ya, usaha kecil-kecilan Mbak, untuk tetap mendukung ekonomi keluarga. Kalau keluarga, saya tuh dari keluarga besar Mbak. Jadi kami 9 bersaudara, saya anak ke-8. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya orang tua gimana? Nyaris bungsu ya? Nyaris bungsu, betul, nyaris bungsu, betul. Terus yang jadi bank ada berapa? Atau Mas Hari sendiri? Yang ini ya, Yang jadi banker. Oh, yang jadi banker kebetulan ada 2 ya di keluarga kami itu, saya dan adik saya. Jadi yang bungsu. Yang bungsu. Iya. Jadi S1 akuntansi UGM. UGM, iya. Angkatan tahun berapa tuh? Saya angkatan 88. 88. Iya, tapi sebenarnya saya pernah kuliah 1 tahun sebelumnya di Undip. Oh gitu. Apa akuntansi juga? Akuntansi juga. Tapi kemudian gitu ya? Pindah ke UGM. Penasaran. Karena kebetulan keluarga kami, kakak-kakak saya banyak di Jogja ya kuliahnya. Jadi saya kayaknya asik juga kalau jadi satu sama keluarga, sama kakak-kakak ya. Jadi saya kemudian setahun kemudian saya daftar lagi, alhamdulillah keterima di UGM. Pasti pinter banget ya, IPK-nya pasti 4 terus ya? Enggak Mbak, saya termasuk yang golongan santai. Golongan santai. Itu berapa tuh IP-nya? Ya. Itu berpengaruh nggak sih kemudian pada dunia kerja? Kalau dulu mungkin iya ya, tapi kalau sekarang kan sudah beda ya. Mungkin pola rekrutmen sudah tidak hanya mengandalkan IPK ya, tapi juga mengandalkan leadership dan lain sebagainya, atau mungkin pengalaman mereka ya di organisasi. Kalau dulu memang IPK itu menentukan gitu ya untuk masuk ke BI, waktu itu saya lupa juga kalau nggak salah minimal
83 atau ya saya lupa. Lupa. Udah lama. Tahun 88. 88. Tahun udah kerja. Artinya gap saya dengan Mas Heri lumayan jauh. Wah, enggak. Udah gitu Mas Heri S2-nya keren nih. Ceritain dong. Ya, saya S2 itu alhamdulillah saya mendapat beasiswa dari Fulbright dan Fulbright ya dari Fulbright dan tentunya dari Bank Indonesia juga kayak join ini ya untuk pembiayaannya. Kemudian saya mendapat beasiswa di University of Illinois at Urbana-Champaign. Jadi itu sebuah kampus yang ada di kota kecil juga gitu di Urbana-Champaign yang alhamdulillah waktu itu saya mendapat beasiswa di situ untuk mengambil program master ya untuk policy ekonomi. Wah, iya. Jadi cocok banget. Cocok ya dengan kerjaan sekarang ya. Iya. Jadi untuk mendapatkan beasiswa apalagi Fulbright itu kan bukan perkara mudah. Iya. Ya. Itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. BI pada saat Mas Hari pertama kerja itu kan pasti melihatnya, oh ini bagus nih. Iya. Alhamdulillah. Apa kiat-kiatnya Mas Hari sebuah kantor sebesar BI ya, kemudian bisa memilih talentanya untuk mengantarkan karyawannya boleh dibilang menjadi atau mendapatkan Fulbright itu gimana Mas Hari? Jadi ini anak-anak muda itu bisa bisa dapat insight lah dari Mas Hari. Gimana Mas? Kalau dari Bank Indonesia, alhamdulillah ya, saya juga bersyukur bekerja di institusi yang sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya dan pegawai itu memang diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan lanjutannya. Bahkan kalau di Bank Indonesia ini sampai dengan S3 juga dibiayai. Dan waktu itu memang sebenarnya kita bisa menggunakan beasiswa dari Bank Indonesia juga ya, tapi waktu itu karena saat itu saya berangkat itu setelah krisis ya, jadi saya mencoba untuk mengambil alternatif lain. Saya propose beasiswa di Fulbright dan alhamdulillah dapat dan saya ajukan ke Bank Indonesia dan kemudian juga ibaratnya kayak join gitu ya, effort antara BI dengan Fulbright juga gitu karena kan kami juga dibantu juga tentunya dari BI dan tadi bersyukurnya institusi kami ini sangat memang memperhatikan pengembangan SDM ya, jadi terutama teman-teman yang di BI ini bisa propose untuk studi lanjutan dan itu yang studi yang sifatnya untuk mengejar gelar gitu ya, tetapi juga pengembangan kapasitas yang lain juga ada gitu. Jadi kita itu diberikan capacity building untuk mengikuti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan gitu yang tentunya sejalan dengan pengembangan karir kita. Jadi alhamdulillah gitu kebetulan bekerja di institusi yang memang memberikan concern terhadap pengembangan SDM-nya. Itu kan kalau kita amati Mas Hari ini berarti selalu linear ya antara kuliah atau masih kerja di BI, kemudian S2-nya juga public economy, ya. Itu suatu hal yang memang kebetulan ataukah memang Mas Hari pilih ataukah memang ada strategi khususnya? Sebenarnya memang kalau bicara itu tuh by design ya. Jadi bahkan sejak SMA saya melakukan itu. Jadi saya tuh sebenarnya dulu masuk ke jurusan IPA ya. IPA, kemudian waktu itu kan sempat ya ada perubahan kurikulum dan lain sebagainya, sehingga kalau yang udah masuk IPA nggak boleh masuk ke IPS, yang IPS nggak boleh masuk IPA. Tapi waktu itu saya ingin sekali belajar ekonomi. Jadi ketika sudah dijuruskan ke IPA, saya pamit ke ayah saya gitu. Boleh nggak kalau saya pindah ke IPS gitu? Ayah saya, kenapa kamu malah pindah ke IPS? Saya pengen belajar ekonomi gitu. Nah akhirnya ayah saya, ya udah kalau memang kamu pengen jadi ekonom gitu kan, nggak apa-apa kamu pindah IPS. Jadi waktu itu saya pindah jalur gitu. Yang lain dari IPS pengen ke IPA, saya dari IPA ke IPS. Tapi ya alhamdulillah pilihan saya pas gitu ya. Artinya setelah saya SMA ambil IPS, jalur saya masuk PMDK di Undip, ekonomi, akuntansi. Tapi tadi karena pertimbangan pengen sekolah di Jogja, saya ngambil lagi, waktu itu namanya Sipen Maru ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Nah, saya diterima di UGM, ambil akuntansi, jalan, alhamdulillah, dan bekerja di Bank Indonesia yang keilmuan saya juga bisa digunakan, dan setelah itu memang seperti tadi di BI memang kita juga
rasanya harus mengembangkan diri, jadi saya juga mengambil, jurusan yang memang sesuai gitu ya dengan jalur karir yang, akan, kita ambil, Oke, gitu. jadi memang by design dan, sebenarnya apa sih menariknya ekonomi buat seorang Hari Widodo saat itu? Iya. Apa Mas menariknya? Saya waktu itu mungkin terinspirasi ya dengan guru-guru yang waktu itu mengajarkan mata pelajaran ya. Ya, di bidang sosial gitu ya. Jadi saya tertarik ketika belajar waktu itu waktu SMA ya, ada pelajaran tata negara, kemudian ada pelajaran mengenai sejarah, kemudian pelajaran geografi, ekonomi tentunya ya, ekonomi juga bercerita mengenai bagaimana ekonomi itu menarik sekali. Nah, ini mungkin peran guru itu menjadi penting ya. Saya ingat sekali, bahkan dari SMP itu saya sudah menikmati pelajaran geografi, Mbak Weni, ya. Karena guru saya itu bisa membawakan geografi itu seperti kita hadir gitu ya. Misalnya beliau menceritakan misalnya, Corn Belt di daerah, Midwest Amerika gitu ya, beliau bercerita gitu, "Nanti suatu saat kamu akan ke sana." Dan later on saya itu benar-benar sekolah di Midwest itu. Jadi saya ingat, oh ini yang dulu geografi saya di SMP cerita. Saya sekolah di Illinois itu di Midwest, di tempat yang beliau cerita gitu. Beliau selalu menceritakan itu dengan passion dan itu menginspirasi, murid-muridnya ya, termasuk saya mungkin yang terinspirasi gitu. Siapa nama gurunya? Bu Sudarwati. Bu Sudarwati, mudah-mudahan masih ada ya? Beliau sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi sedemikian penting ternyata peran guru. Betul, betul. Makanya penting sekali ya peran guru untuk menginspirasi. Storytelling-nya kuat ya berarti ya? Betul, bagus sekali. Saya masih ingat gitu, beliau tuh bagaimana menginspirasi para siswa gitu ya. Misalnya bercerita suatu negara itu beliau bisa seperti kita itu dibawa ke sana gitu. Nah, itu yang mungkin menginspirasi kita gitu ya. Oh, ternyata dari situ ketertarikan. Betul. Ekonomi, Ekonomi, sosial gitu. Oke. Nah, terus di BI Anda mengawali karir sebagai apa? Ya, saya, masuk ke BI ya, sebenarnya juga waktu itu saya memang fresh graduate gitu ya, lulus dari UGM, kemudian, sudah melamar pekerjaan di beberapa institusi gitu ya. Dan waktu itu ayah saya tuh berpesan gitu, "Pokoknya nanti yang memanggil kamu yang pertama, itulah rezeki kamu di situ," gitu. Nah, setelah mengikuti tes di mana-mana, alhamdulillah saya masuk ke Bank Indonesia. Nah, ayah saya bilang, "Ya udah, kamu udah berarti itu rezekimu di situ." Karena masih ada juga tes yang masih berlanjut gitu ya. "Udah kamu di situ," gitu. Nah, saya mengawali karir waktu itu kalau di BI itu sebagai staf ya, sebagai staf dengan pendidikan namanya PCPM ya, Pendidikan Calon Pegawai Muda. Nah, itu kita mengawali karir di situ, semacam mungkin ODP ya kalau di tempat lain ya, Nah, saya mengawali karir sebagai staf, kemudian, kemudian promosi menjadi kepala unit ya, manajer. Saya sempat, bertugas di Padang ya, di Sumatera Barat sebagai pemeriksa bank. Kemudian setelah itu saya mendapat beasiswa dari Fulbright. Nah, saya sekolah ke Amerika. Bener, pulang dari Amerika, saya, kembali ke Jakarta, di tempat yang sama dulu, saya di pengelolaan devisa ya. Ketika selesai pendidikan, saya masuk ke pengelolaan devisa, ke Sumatera Barat, kemudian selesai sekolah, saya balik lagi ke pengelolaan devisa. Nah, lama karir saya di situ, di bidang treasury. Kemudian 2016, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk bertugas di Palembang. Ya, saya senang sekali ya. Even from the first day saya di sini, saya sudah merasa nyaman di Sumatera Selatan ini. Kenapa lah ya? Iya. Cocok ya? Iya, selain cocok memang waktu itu saya juga sudah berpikir, karena karir saya mesti kalau saya hanya di satu tempat ya, selain mungkin saya juga tidak berkembang, saya juga tidak punya pengalaman yang lengkap ya, yang utuh. Sehingga saya, mensyukuri ketika saya diberikan kesempatan untuk, berkarir di Sumatera Selatan ini. Sesuatu yang baru, totally different dengan, pekerjaan saya waktu saya di treasury gitu. Karena di treasury mungkin saya lebih mengurus transaksi keuangan ya, pengelolaan devisa gitu. Begitu di sini saya kemudian harus
berhubungan dengan pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, dan ternyata saya menemukan passion di situ gitu ya. Saya menyukai juga dunia pengembangan UMKM, bertemu dengan teman-teman di Sumatera Selatan Dan ini. tadi ternyata jawaban Iya. selain cocok cuponyo. Betul. Dan memang enak ya di sini ya, Enak kotanya di ya. sini, Benar-benar ya. kotanya enak. Terlalu ramai juga Enggak, betul. Ini pas gitu ya. Fasilitas juga kan di Palembang ini relatif lengkap ya. Waktu itu saya begitu lihat connectivity di sini kan sangat bagus ya. Iya. Menjadi hub penerbangan ke seluruh Indonesia ada, ke Jakarta 21 kali penerbangan, luar biasa menurut saya, sebuah kota yang didukung dengan fasilitas yang seperti itu gitu ya. Jadi ya sangat menikmati. Sangat menikmati. Kalau enggak Mas Ari, Iya, nah ini nih nggak betul, bertahan sampai betul, sekian lama betul. dari 2016 2016 saya sampai 2000. 2021, 5,5 tahun. Insya Allah tahun depan masih dipercaya. Ya, Mas Ari ya. Iya, iya. Mas Ari, ngomong-ngomong, kita akan lanjut ke sesi berikutnya siap. ya, dengan perbincangan lebih menarik. Kita akan ulik-ulik bagaimana seorang Hari Widodo bisa sukses. Kita harus banyak belajar pada Mas Hari Widodo. Saya udah biasa manggil Mas Hari. Iya, makasih. Kita akan lanjut lagi dan kita masih di Ngopi Sore. Apa Mas Hari ngopi sore? Ngopi pintar sore-sore. Kalau mau bebas diabetes, harus mulai dari sekarang. Aktivitas fisik, kurangin gula. Saya pilih Tropicana Slim. Hidup sehat, itu keren. Kita ketemu lagi di sesi 2 Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Sore-Sore bersama Mas Hari Widodo. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Mas Hari, tadi netizen sekalian, netizen Tribun Sumsel dan Sri Poku TV sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Bagaimana Anda bisa berada pada posisi ini? Kan prosesnya ternyata panjang. Iya. Sekarang orang melihat itu lemak nih, orang nggak tahu berdarah-darahnya betul. Apalagi Mas Hari sempat disekolahkan di sana, mendapatkan Fulbright, itu kan pasti banyak sekali culture yang berbeda, betul. kebiasaan yang beda, seperti itu ya Mas Hari ya. Bisa diceritakan di sini nih Mas Hari. Oke. Terima kasih Mbak Weni dan para netizen. Memang mendapat kesempatan ya untuk kemudian kita tinggal di luar negeri, kemudian juga belajar di sana, itu sebuah pengalaman yang menurut saya sangat berharga gitu ya. Dan saya termasuk yang mungkin alirannya tidak hanya memperoleh ilmu, pengennya ya. Jadi ketika saya sekolah, saya nggak hanya mau enrich saya secara akademik, tetapi secara culturally saya juga harus kaya gitu ya. Sehingga memang ketika di sana saya selain belajar, saya juga banyak belajar budaya orang lain gitu ya. Kebetulan kalau kami Fulbrighters itu kan juga diminta untuk melihat juga budaya yang lain gitu. Dan memang waktu itu alhamdulillah dengan beasiswa Fulbright itu kami juga dikenalkan kepada komunitas Fulbright di sana, sehingga kita bisa saling tukar-menukar pengalaman juga, bercerita mengenai budaya kita dan mengenal budaya orang lain. Ya memang dengan budaya yang berbeda gitu ya, kita memang harus kemudian tetap dengan jati diri sebagai orang Indonesia, tetapi kita juga belajar gitu ya, bagaimana mungkin budaya yang positif yang bisa kita ambil. Dan sekaligus juga memperkenalkan budaya kita gitu, karena waktu itu mungkin saya sekolah setelah itu ya 9/11 ya, dan memang waktu itu sempat gitu ya, mungkin kalau Indonesia itu kemudian labelingnya gitu ya, mereka gitu. Jadi saya berusaha untuk menampilkan sebagai sosok orang Indonesia yang kita harus katakanlah helpful, kemudian juga kepada orang lain kita juga memperkenalkan budaya kita, sehingga mereka tidak seperti yang kita kenal gitu ya. Misalnya kayak quote unquote kayak ada branding, ini negara waktu itu mungkin karena dengan 9/11 ya, ada teroris dan sebagainya gitu ya. Mereka masih kayak Islamfobia gitu kan. Nah, kita harus bisa menampilkan sosok sebagai orang Indonesia, sebagai kebetulan saya Muslim gitu kan. Nah, itu memperkenalkan itu kepada mereka juga gitu ya. Tapi pada saat yang sama tentunya
saya juga belajar gitu ya, belajar oh budaya yang lain seperti ini gitu. Apa-apa yang positif yang bisa kita adopt, etos kerja dan lain sebagainya itu harus kemudian kita ambil sebagai benefit ketika kita berada di luar negeri gitu Mas ya. Hari, Anda di sana mendapatkan ini nggak, cara pandang atau berpikir yang sangat kritis nggak? Kan biasanya kalau Iya, mau ke sana itu kan ada semacam pembekalan untuk belajar tentang critical thinking seperti itu betul, ya, gitu ya. betul, iya, Juga demokratisasinya itu betul, lebih luas lagi. betul. Anda mengalami hal itu? Iya, betul. Mm-mm. Karena ketika kita proses belajar di kelas pun kita melihat dinamika kelas itu mungkin kalau pada zaman saya ya, kalau zaman sekarang mungkin di Indonesia pun sudah seperti mulai. itu ya budayanya. Kalau dulu zaman saya sekolah di sana 2001 itu saya melihat kelas di Amerika itu sangat dinamis gitu ya. Jadi dan sangat demokratis memang. Demokratisnya itu adalah ketika hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu ya kita bisa saling katakanlah bertukar pendapat bahkan ketika kita berbeda pendapat gitu ya, dan di situ juga kelas sangat aktif gitu ya, bertanya mungkin agak beda gitu. Kadang-kadang kalau saya mungkin yang budaya Asia gitu ya, Jawa terutama ya. Jawa gitu mau tanya aja suka takut gitu ya, pertanyaan saya bermutu nggak ya gitu ya. Tapi ternyata kemudian ada teman yang menanyakan itu, oh ternyata enggak juga, hanya saya nggak berani bertanya gitu kan. Nah, culture itulah yang kemudian membuat saya memahami gitu, oh ternyata sebenarnya kita harusnya berani juga gitu dan demokratis iya gitu. Saya mengalami betul ketika saya itu diskusi dengan dosen gitu ya, saya sudah takut gitu nilai saya jelek, kemudian saya bicara dengan profesor gitu, "Saya salah di sini sini sini." Terus beliau melihatkan pekerjaan saya, "Enggak, kamu benar," gitu. Nah, saya kaget, "Kenapa benar?" "Enggak, kamu memang jawaban nomor ini kamu salah, tapi kamu bisa mengimplementasikan teori," gitu. Jadi jawaban kamu tuh konsisten gitu. Akhirnya saya dapat apa, passing grade yang bagus dan saya kaget kan. Terus mungkin kalau saya di Indonesia itu sudah salah semua gitu, karena soalnya itu A, B, C, D, E gitu kan. Di A itu soalnya tuh nyambung gitu dan di A itu saya udah jawab salah. Jawaban saya itu salah karena saya salah, menjumlah ya, misalnya harusnya minus, saya positif. Tapi B, C, D, E itu sama menjawab dengan jawaban yang konsisten. Ketika saya salah di A, runutannya ke bawah itu konsisten. Jadi dia memandang, kamu memang salah di poin ini, tapi kamu tuh tahu menerapkan teori. Jadi sedemikian menghargainya Iya, itu yang saya kaget juga gitu ya. upaya kita Betul. seperti itu ya. Saya bilang, ini kalau saya mungkin di ini, dulu saya sekolah, mungkin sini udah salah semua gitu, karena soalnya itu kan bersambung gitu kan. Tapi mereka enggak, mereka melihatnya A-nya memang salah, tapi dengan A yang salah itu dia konsisten. Menjawab B, menjawab C, sampai menjawab akhir gitu. Dan saya lulus gitu. Nah itu yang saya agak kaget juga waktu itu ya, ini mungkin pengalaman saya juga gitu ya. Oh seperti ini gitu, dan memang di sana itu juga mungkin sekarang sudah ya, saya kira bagaimana tadi begitu demokratisnya di kelas, dinamika di kelas. Nah itu saya betul-betul merasakan dan belajar di sana gitu ya. Nah, ketika Anda pulang, Mhm, bagaimana kalau orang dari maaf ya, mhm, misalkan dari dusun ke kota mhm, itu dia terjadi culture shock. mhm, Nah, begitu orang dari sana mhm, balik lagi ke kampungnya sendiri, iya, apa yang bisa Anda bawa ke ini, ke kampung halaman, ke Jakarta taruhlah waktu itu. iya, iya. Apa Mas yang bisa Anda bawa? Ya, tentunya dengan belajar tadi saya memang tidak hanya enrich secara akademis, tapi saya juga ingin enrich secara kultural gitu ya. Jadi budaya-budaya yang baik itulah yang saya bawa ke institusi saya gitu ya, ketika saya mungkin berinteraksi dengan teman-teman di sini gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana menghargai orang. Ya, mungkin ini ya, sederhana lah ya. Kalau kita lihat mungkin di sana kan ketika orang lewat menahan pintu, itu suatu yang sangat kecil ya. Tapi mungkin itu bagaimana kita menghargai orang gitu kan, budaya antre gitu ya, itu sesuatu yang menurut saya sangat bagus kemudian kalau kita terapkan di sini. Bukan praktisnya, tapi value-nya itu yang penting gitu kan. Bagaimana orang lewat kemudian menahan pintu untuk orang belakangnya, berikutnya terus seperti itu. Itu kan value menghargai orang ya. Nah itu mungkin yang perlu juga kita bangun di sini gitu ya, karena kita
jelas kita itu butuh social capital di negara ini yang antara lain dibangun dengan value dan kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu kan. Budaya antre, ya seperti itu mungkin contoh-contohnya gitu ya. Keren ya, jadi memang lain ya. Omongan Mas Hari ini bermutu. Bermutu sekali dan kelihatannya simple tapi memang betul itulah value yang akhirnya dibawa. Betul. Ya. Mas Hari membawa value Indonesia ke sana dan kemudian dari sana Anda juga membawa value yang baik ke sini. Bertukarnya terjadilah akulturasi. Betul. Ngomong-ngomong Mas Hari, saya nih tawarin kopi dari tadi. Waduh ya, padahal ini judulnya ngopi pintar sore-sore ya, tapi nggak ngopi, belum mulai kopi. Ayo dong Mas Hari. Ayo, oke ya, saya coba ya ini. Ini jadi Mas Hari, kita ini punya kopi Tropicana Slim ya. Ada rasa avocado. Oh iya. Coba Mas Hari. Coba ya, saya coba ya. Cicipin dulu deh, rasanya gimana, testimoni deh. Ini karena avocado coffee, jadi avokadonya juga kerasa ya. Kerasa, manisnya juga pas, ini nggak terlalu manis, dan saya kira ini minuman serbuk kopi alpukat ya dari Tropicana Slim. Enak ya? Enak. Yang pasti ini aman, karena aman ya. Segala macam kan betul. Dia terjaga. Komposisinya betul kan? Ya. Keren. Kita tos dulu. Yuk, tos ya. Tadi ngobrol aus pas ya ngopi ya. Iya kan? Enak kan? Pas bener jamnya ya. Kita juga punya biskuitnya Mas. Iya. Coba kita biskuitnya. Saya buka ya. Boleh Mbak. Ini yang rasa Hokkaido ya? Hokkaido cheese. Jadi ini yang rasa keju. Yang rasa keju. Harus dicoba nih. Monggo. Matur nuwun. Mau kasih ya, kalau sini mau kasih. Nanti saya sharingnya dari Mas. Ini sugar free cookies. Kita coba Mas. Kita coba ya. Jangan cas Mas ya. Sorry. Ini 2 ya, 1 ya? Iya. Enak ya? Enak. Coba yang satu buat aku Mas. Ini double. Aku nggak bisa ini. Sugar free cookies, Hokkaido cheese ya. Ya, jadi caranya gini Mas. Kita cara orang ini Mas. Nah. Cara apa? Nih. Oh iya. Cara wong Palembang ya. Cara wong Palembang. Lemak nian nih Caca ini. Nanti nggak ngobrol ya. Saking nikmatnya nggak ngobrol. Lupa kita ini. Nggak apa-apa. Rasa ini kayaknya yang paling banyak diminati. Ini ya? Tunggu ya, netizen. Pokoknya enak banget. Nonton kita ngopi. Aman. Mas Hari kalau sehari-hari ngopinya atau gulanya kayak ini aja. Oke. Iya kan? Oke. Kita lanjut lagi ya. Sip. Oke. Mas Hari, Anda melihat situasi perbankan belakangan ini ya pada masa pandemi kan. Ini dan juga masuk ke era digital ya. Ini peran BI itu seperti apa? Ini agak berat dikit tapi tolong dijawabnya dengan cara yang simple aja gitu ya. Monggo Mas. Oke, di era digital ini kan sebenarnya memang sudah menjadi keniscayaannya. Saya nggak akan mengatakan era digital udah di depan mata. Kita itu udah ada di dalamnya, ya kan? Dan ya boleh dibilang sampai ke dusun lah Mbak ya. Semua udah pakai ini semua, gitu kan? Sekarang kalau kita mau beli tiket udah nggak ke tempat ini lagi ya, sudah banyak kan pakai ini, mau makan udah pakai ini, mau bayar apa juga sudah mulai menggunakan pembayaran digital. Jadi memang kita sudah ada di dalamnya dan itu merubah sendi-sendi kehidupan manusia gitu ya, era digital. Terlebih di masa pandemi ini kan kemudian masyarakat harus mengadopsi cara-cara baru gitu yang tentunya aman gitu ya. Jadi dengan digital ini
sangat relevan dengan kondisi pandemi kan kita mesti social distancing, kita mesti jaga jarak gitu, nggak berinteraksi secara fisik. Nah, tentunya Bank Indonesia mendukung digitalisasi ya pembayaran non tunai dalam hal ini. Nah, salah satunya itu inisiatif kita adalah QR Code Indonesian Standard (KRIS) ya. Nah, KRIS ini yang kemudian digunakan sebagai kanal pembayaran non tunai ya, untuk masyarakat. Karena memang kita juga melihat kebutuhan masyarakat sudah ada, Itu gitu ada kan? target-targetnya nggak sih, misalkan yang harus dicapai sekian juta gitu? Ada Mbak. Jadi memang kemudian kita mendorong perbankan, termasuk juga perusahaan jasa sistem pembayaran ya untuk mendorong sistem pembayaran non tunai ini, karena tadi memang di masa pandemi ini menjadi sangat relevan dan masyarakat kita itu juga ya tadi sudah sampai ke dusun-dusun juga sudah mengenal sebenarnya digitalisasi kan. Kita berapa yang menggunakan internet, berapa yang punya smartphone. Indonesia itu udah besar sekali ya jumlahnya kan. Salah 150 juta. Iya sudah lebih ya kan. Jadi nah itulah yang kemudian mendorong kita untuk mengadopsi cara-cara pembayaran yang baru. Nah, tadi kalau mengenai KRIS itu kita ada target memang ya. Kalau seluruh Indonesia tahun ini kita mengharapkan ada 12 juta merchant UMKM yang menggunakan KRIS untuk pembayaran. Tapi kalau di Sumatera Selatan sendiri itu ada 344.000 target kita. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati nih target ini. Jadi saya lega juga akhir tahun sudah 101% dari target itu dan dari 344.000 sekian itu 95%-nya itu UMKM, Mbak. Jadi UMKM sekarang kalau mau melayani ininya ya pelanggannya sudah cukup dengan tadi KRIS. Jadi nggak perlu kalau orang sini bilangnya kembalian ya. Ya nggak perlu kembalian, nggak perlu takut ada risiko uang palsu ya kan, dan kemudian bisa betul-betul mudah, aman. Kalau kita itu di Bank Indonesia ya pengennya tentunya sistem pembayaran itu yang cepat, mudah, murah, aman, handal. Oh, pakai handal juga ya. Jadi kalau disingkat tuh Mbak, CEMUMUAH. CEMUMUAH. Jadi CEMUMUAH, cepat, mudah, murah, aman, handal gitu. Bukan cemumut, bukan. CEMUMUAH. Nah, itu cepat, mudah, betul. Murah, aman dan handal. Jadi itu yang bukan. Dan itu memang kita dorong ya supaya digitalisasi itu bisa diterapkan secara lebih luas gitu ya, dan tadi karena keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada yang diberikan masyarakat gitu ya, karena masyarakat akan dapat benefitnya dari tadi pembayaran non tunai tadi. Jadi mereka bisa lebih aman bertransaksi. Juga bagi UMKM-nya juga begitu. UMKM-nya kan tadi tidak perlu menyediakan uang kembalian, ya kan? Jadi pangan juga bersih. Ya, dan sekarang dengan KRIS itu cukup maksudnya kalau dulu kan harus masang banyak-banyak ya, mau pakai yang ungu, yang biru, yang merah. Kalau sekarang hanya cukup satu bisa. Oke. Jadi KRIS mengatasi semuanya. Insya Allah. Kita akan lanjut lagi, Mas Adi tadi masuk pada sesi ketiga. Siap. Sesi terakhir. Oke. Tapi saya minta pindah lokasi. Pindah lokasi. Ayo kita sambil jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan supaya juga suasananya lebih santai. Boleh Mbak. Ayo. Oke. Kita ketemu lagi di acara Ngopi Sore. Apa Mas Ari, Ngopi Sore? Ngopi pintar sore-sore. Pintar. Ngopi pintar. Ngopinya juga sama orang pintar soalnya. Keren. Luar biasa. Sesi ketiga nih, sesi terakhir. Dan lagi perbincangannya tentu nggak kalah menarik dibandingkan sesi 1 dan 2. Mas Hari ini sebagai orang nomor 1 di BI Sumatera Selatan gitu ya, saya perhatikan selalu suka pakai baju-baju ini ya produk setempat, produk lokal gitu ya Mas Hari. Iya betul. Tadi juga di meja Mas Hari itu ada 2 selendang yang ditaruh di sana, warnanya bagus, gold sama agak silver gitu ya. Kenapa sih Mas Hari suka banget pada produk lokal? Saya kira kita memang harus mencintai produk lokal ya, karena kalau tidak
kita siapa lagi gitu ya, Betul. karena memang produk lokal ini juga merupakan karya anak bangsa yang harus kita apresiasi gitu ya, dan terlebih kalau kita bicara produk lokal begini kan sebenarnya ini sangat lekat dengan ekonomi kerakyatan ya. Betul. Jadi kalau kita gerakkan produk-produk lokal seperti ini, insya Allah juga akan memberikan manfaat ya buat masyarakat banyak. Dan saya menyukai gitu karena memang sebenarnya dari sisi produk kita itu bagus-bagus ya. Iya. Nah, kita harus mengapresiasi gitu ya. Katakanlah kalau kita bisa beli produk-produk luar negeri dengan harga yang mahal, tapi kenapa kita tidak bisa mengapresiasi produk kita sendiri ya? Dan Misalnya itu- kalau Sumatera Selatan songket gitu kan Mbak, Songket, itu begitu peliknya kan bikin songket Betul, itu ya. betul. Nah itu kita harus hargai. Gitu. Dan Gimana? itu dimulai dari diri sendiri dulu. Iya betul, Ya. betul. Saya mulai, bahkan saya memang tadi ya cerita waktu saya, cerita gimana tuh? saya waktu di Amerika pun ya, saya kalau beli baju tuh Mbak, saya cari yang made in Indonesia. Nah orang-orang Udah pada, jauh-jauh kesana, iya ke jadi Indonesia. pada kaget kan teman saya, kenapa kamu cari made in Indonesia? Ya kalau barang Indonesia sudah ada di sini, itu sudah lolos quality control, dan kamu kebayang nggak tuh buruh-buruh yang ada di Indonesia yang ngerjain ini, saya bilang gitu. Daripada kita beli produk buatan lain gitu. Jadi saya selalu milih produk Indonesia, even saya di luar negeri. Waduh, kecintaannya memang luar biasa pada produk-produk Iya, lokal benar. Dan Saya itu mencintai. disadari penuh dan merasuk ke hati kayaknya. Iya, saya menyukai Dan sekali. BI seperti kita ketahui adalah mitra dari Dekran Nasdaq. Betul. Untuk mengembangkan UMKM Ya, ya. Mbak, jadi ya. Mas Ari selalu kemana-mana dengan Ketua TPPKK, Ibu Iya, Feby Bu sebagai Feby. Ketua Dekran Iya, Sumsel ya Mas iya, ya. Oke, Mas Ari, kita sekarang bicara soal kepemimpinan nih, Iya. ya. Gimana sih Mas Ari bisa menjadi pemimpin yang sukses, atau definisi sukses menurut Mas Ari seperti apa sih? Sekarang Oke. Anda sudah sukses belum? Saya mungkin mengatakan saya masih harus dalam proses ya, karena mungkin saya melihat bahwa life is a game of improvement gitu. Jadi life is a game of improvement gitu. Jadi kita harus terus berkembang gitu. Dan saya melihat kesuksesan itu adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi kebermanfaatan untuk orang lain itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita lihat kan juga dalam ajaran agama kita ya, dalam agama Islam itu juga sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Jadi saya kira leadership yang sukses adalah leadership yang bermanfaat, memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya, dan impact-nya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, Jadi, kalau Anda sendiri cara memimpin ke tim itu seperti apa? Kan ada pemimpin yang punya gaya kepemimpinan misalkan yang kolaboratif, atau misalkan kepemimpinan yang one man show gitu ya. Kalau Anda sendiri seperti apa Mas Ari? Memotivasi teman-teman. Ya, kalau di BI ini memang semuanya kerja tim ya, Jadi alhamdulillah saya didukung oleh tim yang kuat di sini, dan kita berkolaborasi tadi kemudian untuk memberikan kontribusi terbaik ya, sesuai tentunya dengan visi dari lembaga kami gitu ya. Jadi berusaha untuk selalu memberikan kontribusi terbaik ya, terutama untuk masyarakat Sumatera Selatan gitu ya. Karena kalau kita udah ada di sini dan kita tidak ada manfaatnya, saya kira juga kita akan sangat rugi gitu ya. Jadi ketika kita di sini ya berbuatlah sebanyak-banyaknya untuk kepentingan. Tapi Mas Ari kan gini ya, gap antara pemimpin dengan level manager, kemudian dengan level di bawahnya itu kan tentu ada. Bagaimana Anda bisa membawa tim itu untuk punya pemahaman yang sama tentang kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat melalui organisasi yang ini. Itu gimana bahasanya atau narasinya seperti apa, terutama menghadapi tim yang masih muda-muda. Betul. Iya, Iya, memang sekarang kan hampir mungkin ya di setiap organisasi itu komposisi milenial itu lebih banyak ya dibanding yang senior gitu ya. Dan itu tentunya kami melihatnya justru merupakan potensi gitu ya, potensi bagaimana kita kemudian menggunakan resources yang ada ini seoptimal mungkin. Nah, tentunya tadi dengan menanamkan bahwa kebermanfaatan itu menjadi sangat penting, itulah yang selalu kita komunikasikan kepada teman-teman di sini gitu ya. Jadi ketika kita berada di satu tempat, kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas ya, dengan passion gitu ya. Karena tadi kalau kita ikhlas, kita menjalankan dengan fun, dengan joy gitu, itu akan lebih nikmat gitu ya, apapun pekerjaan kita. Dan tentunya di sini memang tadi harus kolaborasi, sinergi, itulah yang menjadi ruh kita
untuk terus berjamaah gitu ya di dalam berjamaah. dalam kita melaksanakan tugas. Nah, alhamdulillah memang di Bank Indonesia itu dihidupkan juga gitu. Istilahnya itu the power of we gitu ya. Nah, itu the power of we. Itu jadi kalau kita bersama-sama itu akan lebih mudah kita melaksanakan tugas-tugas yang diembankan ke kita gitu. Dan alhamdulillah kami juga di-guide dengan prinsip yang sangat kuat dari gubernur kami, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ferry Warjio. Beliau selalu menekankan bagaimana kita harus bisa menjadi better person, better leader, dan better friends. Nah, itu suatu yang message yang sangat kuat gitu ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian menjadi pemimpin yang lebih baik, dan menjadi sahabat yang lebih baik gitu. Dan saya juga melihat setiap individu itu adalah pemimpin sebenarnya kan. Jadi setiap orang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu yang berat gitu. Nah, kalau semua sudah memahami value itu, insya Allah di lini apapun itu akan maju. Dan saya selalu melihat di Bank Indonesia Sumatera Selatan ini saya menganalogikan dengan sebuah orkestra. Jadi orkestra itu hanya dapat menghasilkan karya yang indah kalau setiap musisinya itu kemudian memainkan sesuai porsinya masing-masing. Jadi jangan ada yang bermain terlalu dominan sehingga merusak harmoni, jangan juga ada yang tidak bermain sehingga suaranya sumbang gitu. Jadi semua harus sesuai dengan ukurannya. Di bawah tentunya saya sebagai konduktor harus memimpin orkestrasi ini. Tapi suksesnya orkestra itu tidak hanya pada konduktor, pada musisi, pada semua tim. Nah, inilah yang kita bangun, bagaimana partisipasi semua elemen, event dari yang paling mungkin lini terbawah sampai saya itu harus membangun orkestrasi. Jadi saya selalu menekankan setiap orang di BI Sumatera Selatan itu penting. Dari cleaning service, kalau nggak ada cleaning service, bagaimana kita akan nyaman bekerja ya? Mungkin sampah menggunung, nggak ada yang bersihin. Bagaimana kalau nggak ada driver, nggak ada yang akan mengantar kita kemana-mana. Bagaimana kalau nggak ada messenger, dokumen nggak akan jalan. Jadi semua everyone is important gitu. Nah, itu yang kita tanamkan sehingga mereka juga memaknai tugasnya itu dengan amanah. Wah, keren. Kita serasa mendengar ini ya, mendengar nasihat ya. Mohon maaf, sharing aja. Ya, itu sharing dan itu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Mas Hari sehari-hari ya. Lakukan semuanya dengan cheerful. Iya, betul. Ya, kita harus bahagia ya. Bahagia, kan? Dengan tadi kalau kita senang melakukan sesuatu dengan joy, dengan fun, dengan ikhlas, insya Allah tugas apapun tuh ya akan terasa ringan aja gitu ya. Mas Hari, kalau dulu ya dalam bayangan saya gitu ya, apalagi orang media nih, kalau melihat seorang kepala BI itu kan sosok yang sangat berwibawa, gitu ya. Apa mungkin eranya sudah berubah atau bagaimana? Melihat keseharian Mas Hari ini kan sangat profile, sangat low profile, sangat humble, sangat rendah hati. Apa sih yang mendasari itu semua? Kok bisa sih terbentuk karakter seperti ini? Mungkin ini ya, karena memang juga dari kecil kami kan 9 bersaudara ya Mbak ya. Jadi memang dari kecil itu kita sudah harus terbiasa untuk toleransi gitu ya, saudara banyak gitu ya. Jadi mungkin saya terbiasa gitu untuk makan bagi-bagi seperti itu waktu kecil gitu ya. Mungkin itu ya yang ditanamkan oleh orang tua ya, pendidikan orang tua. Dan juga saya bersyukur di Bank Indonesia juga memang kulturnya juga seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh one man show, kita harus mengajak semua tim. Tidak ada artinya kalau kita maju sendirian gitu. Kita harus maju bersama-sama. Tidak ada artinya kalau maju sendirian, harus maju bersama-sama. Betul. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Mas Hari Widodo sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Weni. Wawancaranya yang luar biasa. Terima kasih banyak, saya diberi kesempatan untuk bisa ngobrol pintar sore-sore, luar biasa. Iya, dan kita berada di halaman BI yang sangat megah. Ini hujan mulai turun. Iya ya. Kebetulan sesinya habis. Tapi karena ngobrolnya enak, jadi meskipun hujan tetap cerah ya kita ya. Tetap ini udaranya tetap. Makasih banyak Mbak Weni telah berkunjung. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, makasih banyak. Kalau jadi Gubernur BI
Wah, amin. Panggil-panggil. Sukses juga Ya. untuk Mbak Beni ya, dan juga netizen tentunya. Oke, Makasih. terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Ari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.